Salam, 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 salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa dan sama-sama kita belajar firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah konglomerat yang penuh penderitaan. Konglomerat yang penuh dengan derita. Saya akan bacakan dari kitab 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita. Bahkan di dalam ayat 8, 2 Petrus 2 ayat 8, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Alkitab menegaskan, Lot terus-menerus menderita. Lot jiwanya tersiksa. Siapa itu Lot? Ternyata pada saat itu Lot itu sudah menjadi seorang konglomerat. Dari mana kita tahu bahwa Lot itu konglomerat? Dari Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13 di sana dikatakan, mulai dari ayat yang pertama, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyanya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, bagi Abram dan Lot, untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang luar biasa di sini. Satu wilayah, satu negeri tidak cukup memuat kekayaan dari dua orang, yaitu kekayaan Abraham dan kekayaan Lot. Jadi dengan kata lain, pada saat itu Lot adalah seorang konglomerat. Sampai kekayaan satu wilayah yang begitu luas tidak cukup menampung kekayaan mereka. Yaitu kekayaan Abraham dengan segala ternak, emas, perak, dan juga kekayaan Lot dengan segala ternaknya dan emas peraknya. Luar biasa. Tetapi saudara sekalian, mirisnya adalah apa? Meskipun Lot memiliki kekayaan yang begitu besar, meskipun Lot memiliki harta yang begitu melimpah, Alkitab mengatakan jiwanya tersiksa. Alkitab mengatakan terus-menerus menderita. Kenapa Lot sang konglomerat bisa terus-menerus menderita? Kenapa Lot sang konglomerat bisa terus-menerus tersiksa? Memang di situ Alkitab mengatakan, karena Lot tinggal di tengah orang yang tidak percaya. Lot tinggal di tengah orang yang tidak benar. Lot orang benar, tapi tinggal di tengah orang yang tidak benar. Tetapi saya melihat lebih dalam lagi, kenapa Lot sang konglomerat penuh dengan derita? Yang pertama adalah karena Lot lemah dalam ibadahnya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda dengan Abraham. Kalau saya perhatikan berkali-kali Alkitab menyebut Abraham mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Tetapi Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa Lot mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan. Tidak. Karena Lot lemah dalam ibadah, dampaknya dia lemah dalam imannya. Meskipun dia memiliki harta yang melimpah, dia menjadi seorang konglomerat.
Tetapi karena dia lemah iman, dia lemah ibadah, maka hidupnya lebih banyak dipengaruhi sama lingkungan. Jiwanya lebih banyak dikendalikan sama lingkungan. Puji Tuhan kalau lingkungannya baik, tetapi di sini kita melihat Lot punya lingkungan yang tidak benar, punya lingkungan yang tidak baik. Nah, karena dia sendiri imannya lemah, ibadahnya lemah, lingkungannya nggak baik, membuat dia tersiksa. Tapi saya percaya ketika Lot memiliki iman yang kuat, ibadahnya kuat, terlebih lagi dia adalah orang yang melimpah dalam harta. Saya percaya Lot tidak akan tersiksa. Sebenarnya Lot malah bisa menjadi kesaksian yang luar biasa di tengah orang-orang yang gak beriman. Dia punya harta yang melimpah, punya potensi untuk memiliki kuasa, memiliki power. Tapi Lot tidak menggunakan itu. Dimulai dari apa? Iman yang lemah, ibadah yang lemah. Mungkin dia sibuk dengan usahanya, mungkin dia sibuk dengan bisnisnya. Lupa ibadah, lupa memanggil nama Tuhan. Yang dipikir adalah apa? Bagaimana mengembangkan usahanya. Itu membuat jiwanya tersiksa. Padahal Alkitab mengatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 di sana dikatakan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 bahwa ibadah itu memberikan keuntungan yang besar. Bukan saja untuk hidup di bumi, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Bukan untuk masa kini, tapi juga masa yang akan datang. Saya percaya keuntungan besar dari sebuah ibadah salah satunya apa? Ada damai dan sukacita. Tapi Lot mengabaikan itu. Sehingga hidup Lot penuh dengan derita. Meskipun harta begitu melimpah. Meskipun kekayaan begitu banyak. Tetapi karena dia lemah ibadah, lemah iman, jiwanya menjadi tersiksa. Hal yang kedua, kenapa sang konglomerat Lot hidupnya penuh dengan penderitaan dan jiwanya penuh dengan siksaan? Hal yang kedua adalah karena Lot hidupnya hanya berdasarkan mata jasmani, bukan mata iman. Hidupnya ditentukan oleh apa yang dilihat dengan mata jasmaninya daripada mata iman. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke 8, 9, 10 dan 11. Kejadian 13 di situ dikatakan, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Dan jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya sebuah lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika terjadi masalah antara Abram dan Lot, karena negerinya sudah tidak mampu menampung kekayaan mereka, Abraham mengambil inisiatif untuk pisah dengan mereka. Karena sudah terjadi perkelahian antara para gembala Lot dan para gembala Abraham. Abraham mengambil inisiatif, kalau gitu pisahkan saja. Kalau engkau ke kiri ya Lot, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Setelah Abraham mengambil inisiatif seperti itu, apa yang dilakukan Lot? Di dalam ayat yang ke-10 di situ dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Kemudian ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Di sini kita melihat ketika Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk melihat daerah. Di situ dikatakan Lot memandang.
Lot melihat apa yang dilihat, lembah Yordan. Di sana dikatakan banyak air seperti taman Tuhan. Apa yang dilihat Lot ketika melihat lembah Yordan? Yang dipikir adalah, ini luar biasa. Buat mengembangkan usaha, buat mengembangkan bisnis, buat melipat gandakan kekayaan yang sudah diterima. Wah, ini tempatnya strategis, tempatnya luar biasa. Itulah yang di Lot. Tapi sayang, itu hanya berdasarkan penglihatan mata jasmani, penglihatan mata dirinya, dan bukan dari penglihatan mata iman. Lot buta bahwa di sana ada orang-orang Sodom, ada orang Gomora, karena disitulah daerah Sodom dan Gomora yang dipenuhi dengan orang-orang jahat. Yang dipikir adalah sama Lot hanyalah, oh di sana strateginya, tempatnya begitu strategis, luar biasa, bisa mengembangkan usaha dan sebagainya. Wah, kalau di sana rasanya saya bisa lebih kaya lagi, istriku akan menjadi nyonya Lot yang terpandang dan sebagainya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Lot mengambil keputusan pindah ke sana. Keputusan Lot hanya berdasarkan apa yang dilihat dengan mata jasmaninya. Lalu dia tinggal di daerah Sodom, daerah Gomora, di lembah Yordan. Disitulah dia harus menghadapi orang-orang yang begitu jahat. Dan disitulah membuat jiwanya tersiksa. Tapi itu semua diawali dengan apa? Dia hidupnya hanya berdasarkan apa yang dilihat dengan mata jasmaninya. Penglihatan jasmaninya tanpa melihat dampaknya, tanpa melihat akibatnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu yang banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Ketika memilih pasangan hanya yang penting cantik, yang apalagi yang penting kaya, yang penting gagah, baik menurut mata jasmani, baik menurut penglihatan mata, tanpa melihat lebih dalam lagi. Bagaimana bibit, bebet, popo, dan sebagainya. Ketika memutuskan hanya berdasarkan apa yang dilihat dengan mata, maka disitulah awal daripada bencana. Itulah yang terjadi dengan Lot. Ketika dia memilih lembah Yordan hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, maka disitulah dia harus menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Meskipun hartanya banyak, tapi setiap hari dia harus menghadapi orang-orang jahat. Dengan mata sendiri, dengan telinga sendiri, dia menghadapi orang-orang jahat. Dan itu membuat dirinya stres, depresi, tersiksa, dan sebagainya. Itulah yang terjadi juga dalam banyak kehidupan orang. Ketika memutuskan sesuatu hanya berdasarkan mata jasmani, dampaknya membawa kesengsaraan. Seperti tadi dalam kehidupan keluarga. Ketika orang mencari pasangan hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata jasmani, akhirnya keluarganya menjadi kacau. Mungkin hartanya banyak, tapi jiwanya tersiksa. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang kedua. Kenapa Lot sang konglomerat hidupnya tersiksa? Kenapa Lot sang konglomerat hidupnya terus dalam penderitaan? Karena Lot hidupnya hanya berdasarkan apa yang dilihat dan dipandang oleh mata jasmaninya, bukan berdasarkan mata iman, apalagi berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan firman. Sekarang hal yang ketiga, apa yang membuat Lot hidupnya penuh dengan penderitaan, jiwanya tersiksa? Hal yang ketiga adalah karena fokus hidup Lot kepada apa? Kepada kejahatan orang-orang di sekitarnya. Coba kita akan baca di dalam 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-8, di situ dikatakan, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Garis bawahi kata, setiap hari ia melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwanya tersiksa. Fokus hidup Lot adalah apa?
kepada mereka, kepada orang-orang yang berbuat jahat. Fokus hidupnya Lot adalah lingkungan di sekitar. Itulah yang membuat tersiksa. Seharusnya saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Lot itu adalah orang yang diberkati luar biasa. Kekayaan begitu banyak. Andai kata dia sadar itu, seharusnya fokus hidupnya adalah Tuhan yang sudah memberkati. Seharusnya fokus hidupnya adalah Sang Khalik yang sudah mengaruniakan kekayaan yang begitu melimpah. Seharusnya itu yang menjadi fokus hidupnya adalah teosentris, Allah yang menjadi fokus hidupnya. Seharusnya dia sadar bahwa dia punya kekayaan, punya harta melimpah adalah karena berkat Tuhan. Ketika dia sadar itu, maka dia akan menjadi berkat justru bagi orang-orang di sekitarnya. Fokus hidupnya hanyalah kepada lingkungan, kepada masalah-masalah orang. Kalau dia fokus hidupnya adalah kepada Tuhan yang memberkati dan bagaimana dirinya menjadi berkat bagi orang lain, dia tidak akan tersiksa. Kalau dia mulai berpikir, oh Tuhan sudah memberkati saya, oh Tuhan sudah melimpahkan berkat yang begitu melimpah dalam hidup saya harus jadi berkat. Orang di sekitar saya harus saya berkati, orang di sekitar saya harus mengalami berkat Tuhan saja seperti Tuhan memberkati saya. Andai kata Lot punya pandangan seperti itu, saya percaya hidup Lot gak bakal tersiksa. Saya percaya hidup Lot gak bakal terus menderita. Kalau dia punya hati saja kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Mungkin yang dia pikir jiwa itu hanya dianggap sebagai apa? Sebagai nasabah, sebagai konsumen, sebagai orang yang mungkin bisa memperkaya dirinya. Dia tidak melihat bahwa itu adalah jiwa yang juga harus diberkati, menerima berkat Allah. Itu adalah tanggung jawab Lot sebenarnya. Kalau dia tahu bahwa dia adalah bagian daripada orang benar, ya. Dia orang benar, tapi sayang dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Dia orang yang sudah mendapat kasih karunia Allah sehingga dinyatakan sebagai orang benar. Seharusnya dia bisa menjadi berkat bagi lingkungan. Tapi dia hanya memandang orang lain sebagai sumber masalah. Orang lain hanya sebagai sumber persoalan. Dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau pakai dia justru untuk menjadi berkat bagi orang-orang itu. Ketika pikirannya hanya ingin berpusat pada diri sendiri, itulah yang membuat seseorang itu menderita. Ketika orang pikirannya hanya berpusat bagiku, semuanya untukku, itulah yang membuat orang itu tersiksa. Ketika orang mulai berpikir bagaimana aku menjadi berkat bagi orang lain, maka itulah kebahagiaan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita melihat 3 hal. Kenapa Lot sang konglomerat begitu menderita? Yang pertama, karena dia punya iman yang ikut-ikutan. Sehingga ibadahnya juga lemah. Dia orang beriman, tapi tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, karena hidupnya hanya berdasarkan apa yang dilihat dengan mata jasmaninya. Dan hal yang ketiga, karena fokus hidupnya adalah kepada orang-orang di sekitarnya. Padahal justru Tuhan sudah memberkati Lot itu untuk menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Lot, sehingga hidupnya penuh dengan derita dan sengsara. Biarlah apa yang terjadi dengan Lot itu boleh menjadi pelajaran saudara sekalian. Karena kita bisa belajar dari orang baik, meneladani orang baik, tapi kita juga bisa belajar dari kesalahan orang supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang di masa lalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.